kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa man salaka tariqan yaltamis ahallahullahu bihi tariqan ilal jannah amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Ad-Du'a yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita haturkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih mudahkan kita untuk hadir di majelis ta'lim ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Untuk mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah, mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan malam hari ini sebagaimana yang sudah di-share, azab tetangga. Insyaallah kita akan bahas tema ini dan kita bagi akan bahas apa sih tetangga itu. Tetangga itu batasannya mana saja Ustaz. Kemudian yang kedua akan kita bahas perintah berbuat baik kepada tetangga, dan yang ketiga kita akan bahas ancaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang menyakiti tetangganya, dan pembahasan yang keempat ya apa saja hak-hak tetangga kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan tetangga adalah siapa saja yang rumahnya berdampingan dan dekat dengan kita. Jadi apa? Tetangga adalah siapa saja yang rumahnya berdampingan dan dekat dengan kita. Mungkin timbul sebuah pertanyaan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, lalu tetangga kita ini siapa saja Pak Ustaz? Sejauh mana dekat dan jauh itu? Khilaf di kalangan para fuqaha Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan siapa saja yang menjadi tetangga kita ini. Ya, jadi apa? Tetangga saja ada khilafiyahnya Bapak Ibu ya. Tidak akan saya sebutkan semuanya karena panjang. Ya, membahas khilafiyah siapa tetangga saja ini nanti 1 jam habis waktunya Bapak Ibu. Ya, langsung saja pendapat ya Syafi'iyah dan Hanabilah. Pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan tetangga adalah 40 rumah ya dari segala penjuru arah yang ada. Jadi apa? Menurut Syafi'iyah dan Imam Ahmad bin Hambal, beliau mengatakan tetangga kita adalah 40 rumah yang berada di depan rumah kita, 40 rumah yang berada di belakang rumah kita, 40 rumah yang ada di samping kanan kita, yang berada di samping kiri kita. Ya, inilah yang dimaksud dengan tetangga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian juga ada ulama yang berpendapat ya tetangga itu berdasarkan urf. Urf itu adalah ya kebiasaan atau adat di tempat tersebut. Ya karena suatu tempat berbeda-beda, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kawan-kawan saudara yang tinggal di kampung itu biasanya ya tetangganya, ikatan ketetanggaannya itu lebih kuat. Ya, kenapa? Karena ya sudah ya tinggal satu kampung. Ya, kalau ada orang yang buat rumah, Bapak Ibu, kalau orang Jawa bilang munggah kap, ya, itu mau apa gentengin rumah itu pada berdatangan ya untuk membantu. Ya, bahkan ada yang dari jauh-jauh ya satu kampung itu datang bergotong royong. Ada juga orang yang tinggal di perkotaan, rumah sampingan, tapi kemudian apa di pagar benteng nih, ya, nggak kenal nih tetangganya kanan kiri dan lain sebagainya. Kenapa? Rumahnya di pagar tinggi, ada pintu gerbangnya. Ya, kalau pagi hari berangkat bekerja pulang malam, ya, tetangganya sama tetangga kanan kirinya belakangnya tidak kenal. Nah maka kemudian apa? Tetangga ini ya yang kedua adalah berdasarkan urf. Urf itu adalah penduduk tempat. Oh ini bisa jadi ya masih 5 rumah di depan kita tapi sudah bukan tetangga ini kan gitu. Kenapa? Karena sudah jauh secara urfnya dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dimaksud dengan tetangga adalah orang yang berdekatan dengan rumah kita. Siapa tetangga kita? Khilaf di kalangan fuqaha Syafi'i dan Hanafi yang mengatakan 40 rumah yang di depan rumah kita, belakang rumah kita, samping kanan dan samping kiri rumah kita. Ada yang berpendapat pula tetangga adalah berdasarkan urf masing-masing. Kalau urfnya di situ adalah masih tetangga kita, maka kemudian apa? Ya itu masih ya apa namanya berstatus tetangga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun perintah di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk berbuat baik ya dengan tetangga kita adalah surat An-Nisa ayat yang ke-36. Kita basmalah dulu Pak ya. Ini supaya nggak mati-mati ya. Pertemuan kemarin ada kayaknya itu Mas Riri yang protes di komen itu kan gitu ya. Itu karena macet ternyata kemudian apa? Ya pendengar yang ngelihat di YouTube ini Pak marah kan gitu ya. Ini kok macet-macet ininya kan gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha, sembahlah Allah Subhanahu wa taala wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah engkau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana. Kemudian perintah yang kedua, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada bapak dan ibumu. Wabidil kurba, dan yang ketiga engkau berbuat baik kepada karib kerabatmu, ya kepada saudara-saudara kita yang masih punya ya ikatan darah dengan kita. Wabidil kurba. Kemudian yang keempat, wal yatama, kita diperintahkan berbuat baik kepada anak-anak yatim. Yang keenam, wal masakin, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang-orang miskin. Wal jaridil kurba, dan selanjutnya kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik dengan al-jar bil kurba, yaitu tetangga dekat kita. Para mufasir berbeda pendapat yang dimaksud dengan wal jari bil kurba, tetangga dekat itu siapa. Ada yang berpendapat yang dimaksud dengan tetangga dekat adalah tetangga yang masih punya ikatan darah dengan kita. Contoh, ada kakak beradik kemudian apa bangun rumah bertetanggaan, ya ini adalah jar bil kurba, yaitu tetangga dekat kita yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan kita. Ada mufasir yang menafsirkan
yang dimaksud dengan wal jaridil qurba, tetangga yang dekat adalah tetangga yang seakidah dengan diri kita. Kemudian wal jaril junubi, Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga jauh kita. Wal jar al junubi, tetangga jauh ini ada mufassir yang mengatakan yaitu ya tetangga yang tidak memiliki ikatan darah dengan kita, ya, tetangga yang tidak memiliki ikatan kekeluargaan dengan kita. Di sana juga ada mufassir yang menafsirkan yang dimaksud dengan wal jaril junubi adalah tetangga kita yang berbeda akidah dengan kita. Tetangga kita Nasrani, tetangga kita Yahudi misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik dengan tetangga kita walaupun tidak seakidah dengan kita, Bapak Ibu. Wasahibi bil jambi, yang selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik dengan kawan karib kita, dengan sahabat-sahabat kita. Wasahib bil jambi itu yang senantiasa kemudian kita bertemu. Ya kayak Pak Ismet sama Pak Doni kan ya. Ini adalah wasahibi bil jambi. Tiap hari ketemu terus ya di masjid kan gitu ya. Maka kemudian ini wasahibi bil jambi, kita harus berbuat baik kepada ya teman karib kita yang senantiasa duduk bersama kita, yang setiap hari kita bertemu dengan orang itu. Wabni sabil, ya kita juga diperintahkan untuk berbuat baik dengan ibnu sabil, yaitu orang yang melakukan safar, Bapak Ibu, kemudian apa ya terputus apa namanya dia kerampokan, mohon maaf, atau kehilangan harta bendanya, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepadanya. Wa ma malakat aimanukum, dan kita diperintahkan berbuat baik kepada hamba sahaya yang ada, yaitu dengan para budak yang hari ini Bapak Ibu sudah tidak ada ini ya, perbudakan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surat An-Nisa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga, baik tetangga yang jauh maupun tetangga dekat kita. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi." Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat, falyuhsin ila jarihi, maka hendaknya orang tersebut berbuat baik kepada tetangganya. Ya, ini adalah apa? Dalil dari al-hadis yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Kemudian juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mazala yusini Jibril alaihi salam." Mazala yusini Jibril alaihi salam, kata Nabi. Malaikat Jibril itu terus menerus mewasiatkan kepadaku, terus menerus memerintahkan kepadaku, kata Nabi SAW, biljar, ya, untuk berbuat baik kepada tetangga. Jadi apa? Malaikat Jibril itu senantiasa ya menasihatkan, senantiasa mengatakan baginda Nabi untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Rasul mengatakan, hatta dhanantu, sampai aku ini berpikir ya annahu sayuwarituhu, bahwasanya tetangga ini akan mewarisi harta. Ya. Tadi sampai segitunya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Jibril terus ya memberikan wasiat kepada Nabi SAW untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai kata Nabi SAW, ya saya kira tetangga ini akan mewarisi harta. Ya. Ini artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sangat agung sekali, sangat luar biasa sekali perintah ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar kita berbuat baik kepada tetangga kita. Kemudian pembahasan yang ketiga, Bapak Ibu, apa saja ancaman dari Allah Subhanahu wa taala atau azab menyakiti tetangga. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jelas kemaksiatan, dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan ini dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minat. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, ya, orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, bi ghairi maktasabu, tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang menyakiti orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa kesalahan yang mereka perbuat, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut telah memikul kedustaan dan dosa yang jelas. Maka para ulama mengatakan, ya, ancaman ini umum, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada seluruh kaum muslimin. Tidak boleh bagi kita menyakiti orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Maka siapa saja yang menyakiti orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, apa kata Allah Subhanahu wa taala, faqadih tamadu, ya, sungguh orang tersebut telah membawa buhtanan, itu adalah kedustaan, dan akan menanggung dosa yang berat. Lah kalau kemudian orang muslim yang beriman, yang jauh dari tempat kita saja tidak boleh kita menyakiti mereka, apalagi ya tetangga kita, orang beriman yang dekat dengan kita. Maka barang siapa yang menyakiti tetangganya, menyakiti orang-orang yang beriman, maka dia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang tersebut telah membawa dosa yang besar. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azab yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ya orang-orang yang menyakiti tetangganya, akan mendapatkan dosa yang berlipat ganda. Ya, ini yang pertama mendapatkan dosa, yang kedua ditegaskan lagi dosanya berlipat-lipat, Bapak Ibu. Ya. Maka akan mendapatkan dosa yang berlipat ganda ketika apa? Ya, kita yang mengkhianati, kita mengganggu ya tetangga kita. Dan yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, dosa yang dilipat gandakan ini adalah dosa berkhianat kepada tetangga berupa pencurian dan perzinaan. Ini saya bacakan hadisnya. Hadisnya merupakan hadis yang sahih, diriwayatkan oleh sahabat Anil Miqdad ibnil Aswad, yaitu dari Miqdad bin Aswad. Yaqulu, ya, Miqdad ini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda li ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya. Jadi suatu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sedang ngumpul dengan para sahabat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat-sahabatnya, matakuluna fi zina, wahai sahabat-sahabatku, menurutmu zina itu seperti apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau tahukah kamu tentang zina itu? Gitu ya. Maka kemudian apa? Para sahabat berkata, qalu harramallahu wa rasuluhu fa huwa haramun ila yaumil qiyamah. Ya Rasulullah, perzinaan itu ya Rasul sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan perzinaan itu haramun ila yaumil qiyamah, akan tetap haram sampai hari kiamat nanti. Ya. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat-sahabatnya ini, li ayazniyar rajulu bi asrati niswatin, kata Nabi, seandainya, kata Rasul, ada seorang laki-laki yang berzina dengan 10 wanita. Wah, ini Pak, satu laki-laki berzina dengan 10 wanita. Aisaru alaihi min ayazniya bimra'atin jarihi,
itu dosanya lebih ringan. Ya, dari apa? Satu orang berzina dengan 10 wanita. Bayangkan, Pak. Itu dosanya lebih ringan kata Nabi dari seorang laki-laki yang berzina dengan 1 orang wanita namun istri tetangganya. Ya. Ini luar biasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Perzinaan itu dosa besar. Ada 10 ya, satu laki-laki berzina ini dengan apa? 10 perempuan. Namun bukan tetangganya. Ini dosanya, Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Satu laki-laki yang berzina dengan tetangganya ini itu dosanya lebih berat daripada berzina dengan 10 wanita itu. Ini mengerikan sekali kalau kita mendengarkan hadis ini. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, wa ma taquluna fi sarakah, dan apa pendapatmu wahai sahabat-sahabatku tentang mencuri itu? Qalu, maka para sahabat Nabi SAW pun berkata, harramahallahu wa rasuluhu, sesungguhnya ya Rasul, mencuri itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, fa hiya haramun ila yaumil qiyamah, dan mencuri itu ya Rasul itu haram sampai hari kiamat nanti. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, qala li ayasriqar rajulu min asrati abyatin. Rasul mengatakan, seandainya ada satu orang laki-laki yang mencuri di 10 rumah. Ini satu orang laki-laki, Pak. Ini jebol atau mencuri 10 rumah. Aisaru alaihi min ayyasriqa min jarihi. Itu dosanya lebih ringan daripada seorang laki-laki yang mencuri di 1 rumah namun yang dicuri adalah tetangganya sendiri. Ini luar biasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa? Dosa yang kita lakukan kepada tetangga kita itu, ya, itu dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencuri tetangga kita. Mencuri itu kan bersembunyi-sembunyi, Pak. Apalagi merampok, itu ya. Dan hari ini banyak orang yang merampok tetangganya. Apa bedanya mencuri sama merampok? Kalau mencuri sembunyi-sembunyi, nggak ketahuan. Kalau merampok itu terang-terangan. Apa yang dirampok, Pak? Batas tanah tetangganya banyak yang dirampok. Ya, ini sudah kita bahas. Masya Allah, dilihat 4 juta orang itu di YouTube Adua itu. Azab merampas tanah judulnya, teman. Dan ini banyak sekali terjadi. Ya, wah, ini dosanya lebih besar lagi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini apa? Azab yang kedua, ya, orang yang menyakiti tetangganya akan mendapatkan dosa yang berlipat ganda. Azab yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi orang-orang yang menyakiti tetangganya, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam api neraka. Wah, ini serem-serem ini, Pak, kan gitu ya. Wah, ini Ustaz, ya, ini ngeri sekali. Ya, orang yang menyakiti tetangganya akan dimasukkan ke dalam api neraka. Hadisnya riwayat Muslim, Bapak Ibu, sahih hadisnya. Ini saya bacakan hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu hari, kata Abu Hurairah, datang seorang laki-laki menghadap Nabi SAW dan bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah. Laki-laki ini bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, inna fulanatan, sesungguhnya ya Rasul, fulanah, ya, fulanah itu seorang perempuan, berarti, Bu, ya. Inna fulanatan, sesungguhnya fulanah ya Rasul, taqumul lailah. Fulanah ini ya Rasul, orang yang rajin sholat tahajud. Masya Allah, taqumul laila itu rajin, Pak, sholat tahajudnya nggak pernah putus, Pak. Tegak itu sholat malamnya. Wa tasumun nahara, dan kalau di siang hari ya Rasul, si fulanah ini berpuasa ya Rasulullah. Ya, amalan yang sangat luar biasa, Pak. Kita bisa membayangkan begitu solehahnya ini perempuan. Malam hari tegak sholat tahajudnya, kalau di siang hari tasumun nahara, berpuasa ya Rasul.
Wa taf'alu, kemudian ya Rasul, ini perempuan Masya Allah amal-amal ibadahnya banyak, ya, amal ibadah. Wa tasaddaqo, dan ini perempuan ya Rasulullah, ya perempuan yang rajin sedekah ya Rasul. Ya, coba bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini begitu luar biasanya amalan-amalan yang dilakukan wanita ini. Malam hari tegak sholat malamnya, di siang hari puasa Ramadan, ya, bukan puasa Ramadan saja, dan puasa ya sunah-sunah yang lain. Di siang hari dia berpuasa, kemudian berbuat kebajikan. Wa taf'alu itu beramal soleh, wa tasaddaqu bersedekah, Pak, dermawan. Ya, ini kebajikan-kebajikan ini sudah terkumpul, Pak. Namun apa? Wa tu'di jiranaha bilisaniha. Namun ya Rasul, ini perempuan ya Rasul, tu'di jiranaha bilisaniha, ini perempuan suka menyakiti tetangganya dengan lisannya ya Rasul. Ibadahnya luar biasa, Pak, namun kemudian apa? Suka menghibah tetangganya, suka menghina tetangganya. Ini lidahnya kalau ngomong sama tetangganya nyelekit, Pak. Tahu nyelekit itu ya? Bikin sakit ini kalau ngomong, pedes ini, ya. Maka kemudian apa? Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, coba kita dengarkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa komentar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seorang wanita yang tegak sholat malamnya, di siang hari berpuasa, kemudian banyak beramal soleh, banyak bersedekah, namun lisannya suka menyakiti tetangganya ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la khaira fiha, tidak ada kebaikan sedikitpun pada wanita ini. La khaira fiha, itu tidak ada kebaikannya ini wanita ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang besarnya itu kemudian apa? Tidak berguna, tidak ada gunanya lagi. La khaira fiha, dan yang ngeri Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hiya min ahlin nar, dan sesungguhnya wanita itu merupakan penduduk neraka jahanam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis yang menjadi renungan bagi kita. Jangan sampai kemudian kita bernasib sama seperti wanita ini, naudzubillahi min dzalik. Ngajinya Masya Allah, kita rajin ngaji, puasa, tahajud, qiraatul Quran, amal soleh, sedekah dan lain sebagainya, namun lisan kita suka menyakiti tetangga kita, suka menghibah tetangga kita, menjelekkan tetangga kita, membuat tersinggung saudara kita. Hiya min ahlin nar, kata Nabi SAW, sesungguhnya wanita tersebut merupakan ya ahli neraka, penduduk neraka. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, wa fulanatun, ya Rasul, ada lagi nih wanita yang kedua, tusallil maktubata, perempuan yang kedua ini ya Rasul, dia melaksanakan sholat maktubah. Sholat maktubah itu apa, Pak? Sholat yang wajib-wajib saja. Kalau yang pertama itu disebutkan takumul laila, sholat malam, artinya sholat 5 waktunya beres, Pak. Ya, sholat malamnya sudah tegak, ini sholat 5 waktunya nggak usah ditanya, karena sudah mendirikan sholat malam. Wanita yang kedua, tusallil maktubata, ya Rasul, melaksanakan sholat yang wajib-wajib saja ya Rasul. Ya. Wa tasaddaqo bi atwari, kemudian apa ya Rasul, sedekahnya sedikit, pakai gandum saja. Atwar itu gandum, ya, yang dibuat untuk roti yang mungkin agak keras itu, dari gandum gitu ya. Ya, sedekahnya sedikit ya Rasul. Wala tu'ti ahadan, akan tetapi ya Rasul, ini wanita tidak pernah menyakiti tetangganya ya Rasul. Ya, ini wanita tidak pernah menyakiti tetangganya. Apa kata baginda Muhammad SAW? Hiya min ahlil jannah, sesungguhnya wanita ini adalah penduduk surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting. Ternyata untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya beres hablum minallahnya saja. Ada orang hablum minallahnya, hubungan dengan Allahnya baik,
namun hablum minanasnya rusak, Bapak Ibu. Hubungan dia dengan manusia rusak, maka kemudian apa? Ya tidak jadi masuk surga itu. Ya. Maka kalau kita lihat wanita yang pertama, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, fulanah ini ya Rasul, tusolli lailah, sholat tahajudnya kenceng ya Rasul. Ini kan hablum minallahnya bagus Pak, spiritualnya luar biasa. Watasumun naharo, siang hari berpuasa ya Rasul. Kemudian watasodako, bersedekah ya Rasul. Ya, wataf'alu amal solehnya luar biasa ya Rasul. Hablum minallahnya beres bagus Pak. Namun kemudian apa? Watu'dhi jiranaha bilisaniha, akan tetapi menyakiti tetangganya dengan lisannya itu. Maka apa? Yang rusak adalah hablum minanasnya ini. Maka kemudian Rasul mengatakan la khaira fiha, ini orang tidak ada kebaikannya, hiya min ahlin nar, dan ini adalah penduduk neraka. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hubungan dengan Allah baik, namun nggak baik-baik amat, iya kan? Baik namun ya biasa saja. Fulanat ya Rasul, fulanah wahai Rasul, tusallil maktubata, sholatnya yang wajib-wajib saja Pak, sholat 5 waktu itu yang wajib-wajib saja, nggak disebutkan tusallil laila, itu nggak disebutkan, nggak sholat malam, cuman sholat wajib. Sedekahnya sedikit ya Rasul, namun kemudian apa? La tu'dhi ahadan, ini wanita ya Rasul tidak menyakiti siapapun, ya. Artinya apa? Hablum minanasnya baik, hablum minallahnya bagus, ya. Ya kalau nilai itu ya kemudian apa? Cukup lah kan gitu Mbak ya. Ya bukan rosip kan gitu ya. Bukan jelek, cukup. Ya kemudian apa? Hablum minallahnya cukup, hablum minanasnya cukup. Kemudian apa? Iya min ahlil jannah, ini orang termasuk penduduk surga ya Rasulullah. Maka baginda Nabi SAW, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya bersabda di dalam hadis yang senantiasa kita dengar setiap Jumat, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja engkau berada. Artinya apa? Perbaiki hablum minallahmu itu, perbaiki hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengabarkan kepada kita, wa'ad bi sayyi'ata hasanata tamhuha, kalau engkau bermaksiat kepada Allah, hablum minallah kita kok jelek, ya, kita bermaksiat kepada Allah, wa'ad bi sayyi'ata hasanata tamhuha, ikuti ya keburukan-keburukan yang telah engkau lakukan itu dengan amal-amal baik, niscaya amal baikmu akan menghapus keburukan-keburukanmu. Ini Pak resepnya. Kemudian setelah itu apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan yang kedua adalah apa? Dan yang berakhlaklah yang baik kepada manusia, bergaulah dengan manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang terpuji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hablum minanas ini, kalau kita belum bisa memberi, kita belum bisa memberikan manfaat kepada orang lain, minimal kita tidak mengganggu orang lain, itu minimal. Kalau kita belum bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, minimal kita tidak mengganggu mereka. Maka kita akan selamat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan dua hal ini. Memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa saja hak-hak tetangga. Ini jam berapa isaknya nih Pak? Masih berapa menit lagi Pak Sabil? 5 menit ya. Apa saja hak-hak ya kita terhadap tetangga kita? Saya bacakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ya kepada sahabat-sahabatnya, atadruna mahaqqul jar. Rasul suatu hari bilang sama sahabat, wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian apa saja hak-hak tetangga? Jangan sampai Bapak Ibu kita tidak tahu hak-hak tetangga kita, sehingga kemudian apa, kita tidak memberikan haknya, dan ternyata kita termasuk orang-orang yang menyakiti tetangga kita tanpa kita sadari. Na'udzubillah min dzalik. Apa saja hak-hak tetangga? Rasul mengatakan, inista'anaka a'antahu. Ada 9 Bapak Ibu ya.
Yang pertama, saya akan bacakan dengan cepat saja karena waktunya mepet. Rasul mengatakan, inista'anaka antahu. Satu, kalau tetanggamu meminta tolong, maka tolonglah. Yang kedua, wa inistaqradaka aqradtahu. Kalau tetanggamu meminjam, maka pinjamilah. Datang tetangga mau minjem duit, Pak Ismet, saya mau minjem duit Pak Ismet. Harus dikasih itu Pak Ismet, dipinjemin itu kan gitu ya. Oh nggak punya duit kan gitu ya, padahal punya duit, besok hilang semua duitnya itu ya. Tetangga kita minjem duit, pinjemin duit kalau kita ada. Kalau nggak ada ya bilang, besok minjem lagi Pak Ustadz, nggak pernah ngembaliin Pak Ustadz. Begini ya sudah, nggak usah dipinjemin lagi kan gitu ya. Ya kalau menipu nggak usah kan gitu ya. Tapi kan kita melihat, masya Allah ya, ada keluarganya sakit kemudian meminjam uang kan gitu ya. Apabila mereka meminjam, maka pinjaminya. Yang ketiga kata Rasul, wa iniftaqara utta alaihi. Kalau tetangga kita fakir, kalau tetangga kita miskin, maka kita beri, Pak. Karena ada orang-orang yang kemudian apa? Dia tidak mau meminta-minta, tapi dia tidak punya, maka kita peka, Pak. Oh ini orang tidak punya, maka kemudian apa? Kita datang, kita kasih. Yang keempat, wa in marada uttahu. Kalau tetangga kita sakit, kita jenguk. Ya, ada tetangga kita sakit, maka kemudian apa? Kita jenguk. Tetangga kita sakit, kita pura-pura nggak tahu. Tahu-tahu dengar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh mati toh, kapan sakitnya itu kan gitu ya. Ya padahal kemudian apa? Kita sudah tahu kalau sakit. Yang kelima, wa in mata syahidta janazatahu. Kalau tetangga kita meninggal, maka kita menyaksikan jenazahnya, takziah, Pak. Kita datang hadir. Yang keenam, wa in asobahu khairun hanna'tahu. Kalau saudara kita mendapatkan kenikmatan, kita orang pertama kali yang mengucapkan selamat, Pak. Oh ada tetangga kita buat syukuran haji gitu ya, walimatus safar, datang Pak kita mengucapkan selamat ya. Kalau mendapatkan anaknya di wisuda, kita datang mengucapkan selamat. Apabila ada saudara kita yang kemudian apa mendapatkan kebaikan kita, orang yang mengucapkan selamat kepadanya. Wa in asobathu musibatun azzaitahu. Apabila saudara kita mendapatkan musibah, kita menghiburnya ya, bukan malah sebaliknya, Pak. Saudara kita mendapatkan musibah, kita bergembira kan? Alhamdulillah, syukur, gitu, syukuran ya. Tetangga kita kena musibah, kita syukuran ya. Kemudian apa? Tetangga kita bahagia, kita bersedih, berkabung. Nah ini kebalik kan gitu. Ada enggak Pak ini orang yang seperti ini? Ada Pak Ustaz, banyak kan gitu ya. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian. Kemudian yang kedelapan, wala tastatilu alaihi albina fatahjuba anhu riha illa biidnihi. Masyaallah ya. Kalau bangun bangunan, kata Nabi SAW, janganlah bangunanmu lebih tinggi daripada tetanggamu itu, sehingga tetanggamu tidak mendapatkan angin ya. Coba Pak bayangkan ya, ini tetangga kita nih belakang sini ya. Wah ini misalnya kemudian kita bangun nih sudah ya, ini biarlah ya bangun yang tinggi, tetangga kita menjadi apa? Orang yang terpinggirkan kan gitu ya. Yang tadinya di depan mungkin kan gitu ya, bisa melihat jalan dan sebagainya ya, bangunan kita lebih tinggi sehingga kemudian tetangga kita tidak mendapatkan angin. Illa bi'idnihi, kecuali tetangga kita memberikan izin kepada kita. Kita lanjutkan sebentar. Ini Masya Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kesembilan, wa idastaraita faqihatan fahdilahu. Ada 10 ini ya. Yang kesembilan, kalau engkau membeli buah-buahan, faqihatan itu beli buah, Pak. Kita datang beli buah-buahan, anggur, apel, jeruk dan sebagainya kan gitu ya. Maka berikan sebagian kepada tetangga kita itu. Bukan lewat saja, wih aku beli nih, wah manis-manis banget ini jeruknya ya, tapi enggak kasih kan gitu. Nah, ini sudah mendalimi Pak, menyakiti hati tetangga. Maka kata Nabi, kalau engkau beli buah-buahan itu, fahdilahu, beri sebagian tetangga kita itu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat lagi ini. Yang ke-10, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ke-10. Fa in lam taf'al fadkhilha sirran.
Kalau engkau, kata Nabi SAW, tidak melakukan hal tersebut, beli buah-buahan cuma setengah kilo, sedikit Pak, karena duitnya nggak ada. Ya, maka kata Nabi SAW, fa'adkhil hasirran, maka kemudian apa? Masukkanlah ke dalam rumahmu secara diam-diam. Jangan sampai tetanggamu itu tahu. Ya, coba Pak. Ya. Apabila kemudian apa? Kalian tidak melakukan hal tersebut, fa'adkhil hasirran, masukkan diam-diam kan gitu ya. Masukin ke kantong baju misalnya Pak. Habis itu apa? Diam-diam kita masukkan ke rumah. Kita perhatikan sabda Nabi Pak. Setelah buah-buahan ini dimasukkan ke rumah kita, apa kata Rasulullah SAW? Wala yakhruj biha waladuka liyaghidha biha waladahu. Setelah sudah engkau masukkan buah itu ke dalam rumahmu, awasi anakmu, jangan anakmu mengambil buah-buahan itu dibawa keluar sehingga kemudian apa? Diperlihatkan kepada anak tetanggamu nangis karena kemudian apa? Melihat anakmu membawa buah tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu luar biasa akhlak Islam ini Pak. Ya, kita sudah diam-diam masukin rumah, dijaga. Ada anak kita bawa jeruknya itu, nak kau mau kemana? Saya mau makan di luar, dah di rumah saja. Kenapa? Ini jeruk cuman sedikit. Nanti kalau kemudian apa? Anak tetangga lihat, temenmu itu lihat nangis. Nanti kemudian apa? Ya bapaknya nggak punya duit itu, kemudian apa? Kita berdosa nak. Kita sudah menyakiti tetangga kita dengan perbuatan kita itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang ke-11 Bapak Ibu, wala tu'tihi bikisari qadrika illa an taghrufa lahu minha. Yang ke-11 Bapak Ibu, dan janganlah engkau sakiti tetanggamu itu dengan suara pancimu, ya, suara wajanmu. Ini tidak bohong Pak, kita bacakan hadisnya itu adalah wala tu'di bikisari qadrika. Qadrun itu adalah apa? Panci, kemudian apa? Ya wajan. Jangan engkau sakiti tetanggamu itu dengan apa? Suara pancimu, suara wajanmu. Masak sesuatu yang enak, aromanya Masya Allah sampai kepada tetangga tercium luar biasa, kecuali engkau apa? Memberinya. Engkau cidukkan itu dari pancimu, dari wajanmu, engkau antar kepada tetanggamu itu tadi. Ya, hari ini Pak kita ya mencium ya goreng ikan asin ya sambal terasi kan gitu ya, makan yang enak-enak, kemudian apa? Dicium oleh tetangga kita pengen Pak, namun tidak bisa beli. Ternyata kemudian apa? Ketika itu kita sudah menyakiti hati tetangga kita. Dan apa kata Nabi SAW? Atadruna mahakul jar, wahai saudara-saudaraku, apakah engkau sudah mengetahui hak-hak tetangga itu? Walladzi nafsi biyadih, kata Nabi, demi jiwaku yang berada di tangannya, kata Rasul, ma yablugu hakul jar illa qalilan man rahimahullah. Dan tidak ada orang yang bisa memenuhi hak-hak tetangganya illa qalilan, kecuali hanya sedikit di antara mereka, illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesimpulan dari apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, yang pertama, tetangga adalah siapa saja yang rumahnya berdampingan dan dekat dengan kita. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan yang ketiga, azab menyakiti tetangga. Yang pertama akan mendapatkan dosa dari Allah, yang kedua dosanya akan dilipat gandakan, dan yang ketiga akan dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan ada hak-hak tetangga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang harus kemudian kita tunaikan. Ada 11 itu tadi. Maka kemudian mudah-mudahan kita bisa menunaikan hak-hak tersebut dan dimudahkan kita ya untuk senantiasa beramal soleh dan berbuat baik kepada tetangga kita. Kita tutup ya majelis kita dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.